Belajar Alkitab bersama sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Aku sih pengharapan itu adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan ya. Tapi kalau yang namanya jalan Tuhan, katanya kan jalan Tuhan tuh tidak sesuai dengan jalan kita. Jadi konsekuensi dari dosa yang kita alami itu bukan karena Tuhan benci, Tuhan jahat. Bukan, tapi itulah yang menjadi bukti keadilan Tuhan bahwa hukum alam itu benar-benar konsisten. Dan Tuhan itu, sang pencipta alam, sudah pasti adalah Allah yang apa? Konsisten. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan ada di samping kita, Tuhan benar-benar ada di samping. Shalom Sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan ketiga tahun 2022 membahas mengenai dalam cawan lebur bersama Kristus. Dan saat ini kita sudah sampai di pelajaran ke-7 dengan judul Pengharapan yang tak dapat dihancurkan. Seperti biasa, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar Sekolah Sabat bersama dengan kami. Dan jika Anda tidak memiliki buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya saat ini, Anda dapat menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia atau media sosial Hope Channel Indonesia dan katakan bahwa Anda rindu untuk memiliki buku Sekolah Sabat dan kami akan mengirimkan secara gratis ke tempat Anda masing-masing. Baik, di sini sudah hadir sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi. Ada Marolop, Shalom Marolop. Shalom. Ada Pendeta Yosef, Shalom. Shalom Kak Yola. Dan juga Pendeta Leroy, Shalom Pak Pendeta. Shalom. Terima kasih. Kita agak ganjil ya hari ini, Ya. tapi nggak Berat di apa-apa. mereka. Tapi pengetahuan berat di sebelah sini kayaknya. Enggak. Saya bergeser ke sini aja gitu. Tapi genap kok kita. Ya, genap. Ya, genap. Iya, genap. Ya betul. Oke. Terima kasih. Sepanjang pekan ini kita belajar mengenai gambaran Allah. Nah, saya pengen tanya dulu nih ke teman-teman, kalau misalnya, walaupun Allah itu tidak bisa dibatasi ya, tapi kalau misalnya Allah itu bisa digambarkan sebagai sebuah benda, kira-kira benda apa? Pendeta Yosef. Oke. Kalau saya ya, secara pribadi, karena kebetulan saya juga suka yang namanya Avatar, pengendali elemen. Iya. Saya menggambarkan Tuhan itu sebagai elemen air. Sebagai air. Air itu kan di mana-mana ada. Dan air itu, kita nggak bisa lepas dari itu. Mau masak harus ada air, mandi harus pakai air, apalagi ya kalau kita sakit juga ada terapi-terapi air kan, terapi uap lain dan lain-lain sebagainya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri air itu kita nggak bisa lepas dari situ. Makanya Tuhan itu saya gambarkan sebagai air, sebagai elemen kehidupan yang nggak bisa kita lepas darinya. Oke. Avatar. Avatar. Jangan-jangan ini api nih. Kalau Marolop gimana? Ya, kalau tadi itu air, ya kalau saya sih lebih kepada elektronik ya. Elektronik itu kan sekarang kita kan zamannya 5.0 ya. Kalau pendeta Yosef tadi lebih kepada alami, saya lebih pada 5.0 nih, digital. Semua sekarang udah digital dan kita ya terkoneksi satu sama lain, dan Allah itu kan kita harus terkoneksi terus. Nah, maka Allah itu saya gambarkan sebagai handphone. Saya bisa berkomunikasi, melihat, Allah kan juga melihat kebutuhan kita. Iya. Jadi kita tahu, kita dapat update. Kita juga perlu update dalam doa-doa kita kepada Allah. Jadi handphone itu selalu menjadi benda yang kita juga bergantung kan pada handphone. Kalau nggak ada handphone kita juga bingung
mau menghubungi bagaimana. Nah, Allah juga seperti itu. Allah juga pengen kita bergantung pada Dia, maka kita harus seperti bergantung pada handphone kita. Supaya kita selalu bergantung pada Allah. Pagi-pagi langsung Ceknya handphone. Padahal yang dilihat renungan. Makanya bisa jadi ilah lain ya. Iya. Oke. Kalau Pak Pendeta gimana? Nah, itulah masalahnya dengan yang satu perguruan kan. Nah, tapi mungkin dia nggak percaya. Tapi Pastor Joseph, yang saya pikirkan, tapi bukan di avatarnya. Iya. Saya lihat gini. Saya mau gambarkan Tuhan itu kan always ya. Dia ada di mana-mana. Dia omnipresent. Jadi dengan apa yang bisa saya gambarkan kalau dia dinyatakan sebagai benda misalnya? Saya suka untuk gambarkan dia dengan udara. Tapi bukan polluted. Itu ya, polluted one ya. Kita bicara yang jernih ya. Karena kalau air tadi kan nggak ada air di sini, jadi kita nggak minum ya. Tapi udara, hello, hanya berapa lama kita tahan? Nah, jadi saya lebih airbender mungkin begitu ya. Airbender, keren nih ya. Bisa ganti judul kita nih. Oke. Tapi ngikutin dia. Thank you Pendeta Leroy, Pendeta Yosef dan juga Marolop. Kita akan melihat sepanjang pekan ini pelajaran gambaran besar maupun gambaran yang detail mengenai Allah Bapa kita di surga, sehingga kita akan mengetahui kenapa cawan ini terjadi dalam hidup saya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pelajaran ketujuh dengan judul pengharapan yang tak dapat dihancurkan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Marlo boleh pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan mempelajari dan mendalami firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan berikan kepada kami pengertian, supaya kami juga boleh sampaikan ini kepada orang lain dan boleh menjadi berkat juga bagi diri kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Kalau kita bicara mengenai cawan lebur ya, kita sudah hampir setengah pelajaran mempelajari mengenai apa itu cawan lebur, apa itu guna atau tujuan dari penderitaan, pencobaan, ujian yang kita hadapi. Dan pekan yang lalu kita belajar bagaimana kita harus berjuang dengan sekuat tenaga. Kadang-kadang ketika kita berjuang dan kita nggak tahu harus berjuang sampai kapan, kita kehilangan pengharapan. Pekan ini kita belajar tentang pengharapan. Apa yang membuat kita berharap adalah ketika kita mengerti bukan hanya mengerti jalan Tuhan kenapa, tetapi mengerti tentang siapa Tuhan itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan gambaran secara general dulu, secara umum dulu, pelajaran pekan ini tentang apa? Oke, mungkin kalau dari aku sih pengharapan itu adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan ya. Tapi kalau yang namanya jalan Tuhan, katanya kan jalan Tuhan tuh tidak sesuai dengan jalan kita. Nah, bagaimana kita bisa acceptance, balik lagi, kepada pengharapan yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, pelajaran minggu ini nih mungkin pendeta-pendeta yang ada di sini akan membantu kita, khususnya saya orang awam, untuk mengerti sejauh mana kita boleh berharap, tapi ketika itu tidak sesuai, kita harus bagaimana? Untuk melihat pengharapan itu ternyata it's still real. Seperti itu. Oke. Pendeta Yosef? Oke, kalau dari saya, ayat intinya kan jelas dalam Roma 5 ayat 5 ini berbicara mengenai hasil pembenaran ya. Perikopnya diberi judul hasil pembenaran. Khususnya tentang iman. Karena di Roma ini dia mendalami tentang iman. Begitu juga nanti di kitab Galatia dan sebagainya. Tulisan-tulisan dari Rasul Paulus. Sepertinya enak nih bacanya dari ayat pertama ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bukan berarti ketika kita dibenarkan oleh iman, kita itu hidup tanpa aturan. Jadi orang beriman itu bukan orang yang tidak beraturan gitu ya.
di ayat 5 dijelaskan bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan atas apa? Nah, itu kan jelas di ayat-ayat sebelumnya. Dari ayat 2 ya, saya lanjutkan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi tadi kita dibenarkan dulu. Nah, sekarang lanjut prosesnya, kita menuju kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, jadi pengharapan yang di sini itu adalah pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu apa? Ya. Dan bukan hanya itu saja, ini di ayat 3, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi dia buat itu seperti sebuah circle, bahwa dalam kehidupan orang beriman, tujuannya adalah untuk menjadikan kita ini sebagai makhluk yang kan bicara cawan lebur nih. Dia bicara tadi sesuai circle ya. Si Rasul Paulus tuliskan seperti sebuah circle. Kita dibenarkan oleh iman, lalu kita menuju kepada satu pengharapan. Pengharapannya itu untuk menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah ini perlu yang namanya proses, tahan uji dan lain-lain sebagainya. Ini akan terus membuat satu circle, satu lingkaran kehidupan Kristen. Nah, kuncinya adalah konsistensi, ketekunan, dan tahan uji. Ya, jadi dengan konsistensi yang terjadi saat kita mengalami proses peleburan ini, maka kita akan perlahan demi perlahan menjadi manusia yang murni. Nah, murni apanya? Di beberapa sahabat yang lalu, pelajaran sahabat keberapa itu ya, tentang melihat wajah tukang emas pendeta. Ya. Jadi saat itulah kita dinyatakan udah mirip nih dengan sang pembuat emas itu atau Yesus Kristus sendiri. Dan itulah kemuliaan Allah yang apa? Yang kita harapkan itu. Jadi yang penting untuk kita renungkan adalah gimana sih saya bisa tahan uji. Karena pendeta itu pertanyaan saya juga. Kita mungkin waktu dengar kayak gini terus kita lagi diskusi, sepertinya iman kita meningkat. Imun kerohanian itu naik ya. Kalau dicobai, digoda, nggak mempan. Tapi begitu selesai dari diskusi sekolah sahabat, dari gereja, biasanya imannya goyang. Ada cobaan, jatuh. Nah ini gimana pendeta supaya tahan uji gitu? Supaya konsisten. Oke. Pendeta ditahan dulu, Ya. karena kita akan lanjutkan. Siapkan jawaban terbaik, pendeta. Bukan cuma ke pendeta Yosef, kita semua yang di sini penasaran, pemirsa juga penasaran. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Oke, kita kembali lagi. Langsung Pak Pendeta. Bagaimana supaya kita bisa konsisten, tekun, dan tahan uji? Aha. Saya lebih suka menjawab ini langsung dari ayat yang sudah dikutip tadi. Ya. Kalau di kitab Roma kita kenal dengan tangga Paulus, ini kan tangga ini kan. Ya. Nah, tapi kita juga tahu di Petrus ada juga tangganya Petrus. Nah, tapi kita lupakan dulu itu, kita masuk kepada ini saja. Jadi apa yang membuat orang tahan uji adalah ya kesengsaraan itu. Ya toh? Karena ayat ini sudah katakan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan ya. Jadi kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Itu dari ayat 3-nya. Jadi terlihat bahwa itulah mekanisme, itulah artinya sistem yang dibuat ya untuk orang-orang. Sama seperti ada orang banyak melakukan pertarakan misalnya. Itu kan maksudnya supaya dia tahan ya. Artinya dia menjadi lebih kuat begitu ya. Tapi memang kalau bicara tentang kekonsistenan, harus diingat bahwa disiplin diri itu penting toh. Jadi misalnya begini, kalau kita tahu bahwa
ya sebenarnya ketekunan itu sama juga yang ketahan uji ya. Tapi sistem yang dibuat untuk membuat kita itu jangan kebablasan itu, membuat kita menjadi teruji dan konsisten, itu harus dipelihara. Jadi tidak boleh dikatakan begini, oke, saya sudah selesai dengan ujian saya. Lalu kemudian, oke, bye-bye. Sama seperti ketika kita ada di hadirat Tuhan di hari Sabat contohnya. Dan setelah itu, tidak lagi di hadirat Tuhan. Nah, that's the problem. Kita jadi dualisme kan? Kita buat dikotomi. Berarti ada makhluk sekuler, ada makhluk rohani. Padahal kita lupa bahwa kita ini adalah orang rohani. Walaupun harus pergi berangkat dari hari Sabat ke hari yang lain, yang hari biasa kan. Tapi kita orang rohani. Jadi kekudusan itu jangan sampai disembunyikan atau dilokasikan di satu tempat sempit, satu waktu yang sempit, yaitu hanya hari Sabat. Nggak bisa ya. Dan itu yang membuat jadi bahaya. Itulah makanya ada banyak orang jatuh karena itu tadi. Dia tidak bawa suasana disiplin itu, sehingga konsisten tidak bisa dijaga toh. Ya, terima kasih. Oke. Nah, kalau kita lihat pelajaran kita di sini menggambarkan pengharapan itu timbul bukan hanya tadi seperti ketekunan dan tahan uji lalu menimbulkan pengharapan, tetapi pengharapan itu timbul karena kita mengerti siapa Allah itu. Kita tahu siapa Allah itu. Seperti mungkin seorang anak yang dia sangat percaya kepada ayahnya. Ya, kita tahu cerita-cerita ilustrasi seorang yang akrobat gitu ya, dibilang siapa dia melewati satu tali lalu penonton bersorak, oh hebat, ayo siapa yang mau ikut sama saya gitu. Tidak ada dari penonton yang bersorak itu, tidak ada, tapi ada satu anak kecil yang mau, dan ternyata itu adalah anaknya, karena dia walaupun dia tidak mengerti apa yang ayahnya suruh untuk lakukan atau apa yang terjadi, tetapi dia percaya kepada ayahnya. Nah, mungkin kita akan belajar gambaran Allah itu seperti apa. Kalau dari pelajaran hari Minggu, ada cerita mengenai Habakuk. Kira-kira ini tentang apa, Pendeta Yosef? Di hari Minggu ya? Oke, terima kasih Kak Yola. Ini benar-benar ujian ya. Langsung ditanya nih, tentang Habakuk. Sejauh yang saya baca dan yang saya pahami, Habakuk ini adalah peristiwa di mana sang nabi bertanya-tanya kepada Tuhan, ya berapa lama lagi Tuhan, kenapa Tuhan? Ya memang sih udah ada jawabannya bahwa karena ketidaksetiaan lah akhirnya umat Tuhan itu menerima satu masa, ya entah itu penindasan, ya lalu kesengsaraan dan lain sebagainya. Tapi di Habakuk 2 jelas di situ dituliskan janji Allah tentang kehancuran Babel. Jadi kalau kita mau jawaban praktis sebetulnya, ada orang yang berkata bahwa Tuhan itu sepertinya pilih kasih. Ya kan, Tuhan itu sepertinya pilih kasih. Orang Israel bikin kesalahan, lalu Tuhan lama menghukumnya. Tapi setelah dihukum, ketika orang Israel bertobat, hukumannya cepat dilalui gitu, dilewatkan. Orang Kristen lama gitu kan kesempatannya. Sebenarnya nggak begitu. Karena kita yang, mungkin saya ya, first person perspektif. Jadi saya karena lama menerima konsekuensi dari dosa saya, sehingga saya menyimpulkan bahwa Tuhan itu sepertinya pilih kasih kepada saya. Padahal sebetulnya enggak. Ya, hanya belum pas saja waktu saya menerima itu ganjaran dari dosa yang saya buat. Contoh misalnya kayak di sini saya percaya ya nggak ada yang merokok ya. Nggak tahu nih. Oh, enggak ya. Merokok terus gitu kan, merokok terus. Tapi saya nggak sakit-sakit karena saya rajin olahraga misalnya. Saya masih menerapkan prinsip-prinsip kesehatan yang lain, ya kan. Saya merasa baik-baik aja nih, gitu. Tuhan nggak hukum saya. Tapi waktu nanti misalnya saya nggak aktif lagi dalam kesehatan, dalam kegiatan fisik saya itu nggak saya jalani rutin. Ternyata setelah check up ada masalah di paru-paru. Barulah saya kena ganjarannya. Jadi janji Tuhan itu pasti mengenai konsekuensi dari apa yang kita lakukan.
baik itu umat Tuhan, baik itu yang bukan umat Tuhan atau belum jadi umat Tuhan, yang namanya manusia akan menerima apa yang dia lakukan. Segala konsekuensi itu harus kita lakukan. Entah pun kita nanti bertobat karena kejahatan itu kan kita lakukan, lalu kita bertobat. Walaupun kita bertobat itu bukan berarti kita lepas dari konsekuensi. Nah, ini cara pikir yang harus diubah. Jadi, konsekuensi dari dosa yang kita alami itu bukan karena Tuhan benci, Tuhan jahat. Bukan. Tapi itulah yang menjadi bukti keadilan Tuhan bahwa hukum alam itu benar-benar konsisten. Dan Tuhan itu, Sang Pencipta alam, sudah pasti adalah Allah yang apa? Konsisten. Itu yang saya bisa bagikan. Mungkin dari pendeta lah, yang lebih ahlinya. Bang dulu. Dia sepertinya mau jadi moderator duduk di sini. Iya, kalau dari aku sih ya betul sih yang pendeta Yosef bilang ya, ada hukum tabur tuai ya. Apa yang ditabur itu yang dituai. Tapi kan kita mau melihat Allah itu, kalau saya yang lihat Allah itu bukan jangan lihat orang yang terjadi gitu kan. Yeah. Keluarga saya majority nggak memelihara hukum-hukum Tuhan. Tapi apakah kalau kita melihat, kalau saya compare kehidupan saya dengan mereka, kok mereka lebih mulus daripada saya? Iya. Padahal kita udah jalannya tuh sesuai dengan jalan Tuhan gitu kan. Harus tetap dalam kebenaran Tuhan. Mereka bisa dibilang dalam quote and quote, mereka tidak di dalam kebenaran itu. Tapi hidup mereka lebih mulus daripada saya. Apakah kita mau bertanyakan iman kita kepada Tuhan? Kan enggak juga. Jadi maksudnya adalah ketika kita mau melihat pengharapan itu, harapannya buat saya apa? Janji Tuhan buat saya itu apa? Kalau janji Tuhan buat saya tidak saya percayai, bahkan saya questioning dengan melihat keluarga saya yang belum dalam kebenaran, itu kan kita mempertanyakan iman kita. Padahal kan kita waktu kita terima pengharapan ini, apakah kamu memiliki iman kepada Tuhan? Jadi makanya kalau kita mau melihat siapa Tuhan dan apa yang terjadi pada diri kita, jangan lihat orang lain yang mulus ya. Karena kita compare janji Tuhan itu kepada orang lain tanpa melihat sejauh mana kasih Tuhan itu pada diri kita sendiri. Tapi mungkin pendeta bisa lebih dalam lagi nanti. Apakah kita harus lihatnya seperti itu pendeta, atau kita bisa banding-bandingin nih pendeta? Oke, udah 2 pertanyaan pendeta, silakan langsung dijawab. Ya, sama seperti yang disampaikan tadi. Jadi ini yang disebut namanya dengan big picture. Dan bahasa big picture ini kan sebenarnya di-coin oleh Gereja Mesianis Hari ke-7 dengan cara yang baik. Ketika kemudian menyebutkan the great controversy, bukan? Iya. Jadi gini, kan kita seringkali jadi cengeng. Hanya sedikit saja, lalu kemudian katakan, loh, kenapa saya begini? Kan saya sudah begini Tuhan. Oke lah, saya ada nakal-nakalnya, tapi beli nakal yang orang lain. Kan begitu. Dan dalam kitab Habakuk kita mempelajari bahwa ini belum akhirnya. Ini hanya proses saja. Ini bagian kecil dari big picture-nya great controversy. Bahwa ada pertempuran di sini antara yang baik dan yang jahat. Dan yang baik itu bisa mengalami yang jahat, bisa. Dan yang jahat itu tetap saja menerima matahari, bukan? Iya. Nah, jadi jangan artinya ujuk-ujuk sebentar saja karena apa, langsung bilang, kok Tuhan saya kena hujan ini? Hujan badai misalnya. Anda itu semuanya drama yang harus dimainkan di dunia ini. Jadi setiap orang harus melihat itu sebagai big picture. Oke, mungkin sekarang saya harus diuji. Inilah crucible tadi ya, bejana pemurnian itu ya. Saya lagi dimurnikan. That's all, no problem. Tapi yang penting ketika nanti pada akhirnya ini dibawa kepada, ya artinya kepada semesta ya, dalam pengadilannya, kan akan terlihat orang benar ini tersiksa hidupnya, tapi itu hanya akan membawa malu bagi orang-orang yang celaka, bukan? Yang fasik, yang bebal dan segala macam. Kau lihat penderitaan mereka bukan karena kejahatan mereka, tetapi karena kejahatan inilah si great controversy ini ya. Kira-kira demikian. Oke, pendeta. Saya ingat di pekan yang lalu, walaupun tidak bersama dengan pendeta, kita ada pembahasan mengenai kadang-kadang kita merasa penderitaan itu berat karena kita tidak tahu ujungnya kapan dan cerita akhirnya seperti apa. Kalau kita baca Ayub gitu ya, kita
sudah tahu ujungnya dia akan disembuhkan, akan dikembalikan semua hartanya, keluarganya. Kita bisa bilang, oh nggak apa-apa lah, saya mau jadi Ayub gitu. Tapi bagi Ayub sendiri, dia mungkin akan merasa, Tuhan berapa lama lagi? Tuhan kenapa ini terjadi kepada saya? Dan pelajaran mengenai siapakah Bapa kita, ketika Ayub pada akhirnya Tuhan berikan gambaran yang panjang mengenai siapa dia. Apa yang pendeta bisa berikan penjelasan dari pelajaran ini? Ya, saya hanya teringat dengan lagu ya. Intinya dulu, jadi langsung kesimpulan. Tapi dalam lagu, masih ingat lagu yang, ini lagu Kristen populer yang katakan begini, if you don't understand, when you don't see his plan, when you can't see his hand, just trust his hand. Bukan hand, heart. Artinya gini, sekolah sahabat kita sedang mengatakan begini ya, bahwa dealing dengan Heavenly Father ini sesuatu yang apa ya, berbahaya, ini very dangerous. Ya kan? Karena kita gak main-main dengan ini ya. Jadi ini bukan sesuatu yang artinya boleh dimain-mainkan, just take for granted kayak gitu ya. Jadi ini sama seperti ada ilustrasikan pegang lalang gitu ya, tapi nggak serius pegangnya gitu ya. Dan kita tarik, maka tangan kita akan terluka. Jadi jangan main-main begitu ya. Dan ini yang terjadi. Jadi, tapi semua orang punya pilihan yang sama, semua punya resiko yang sama. Karena apapun yang dipilih, apakah yang baik atau yang jahat, pasti ada resiko. Nah, kalau yang jadi dipersoalkan di sini adalah bahwa Allah kita itu tidak seperti selalu baik dalam definisi kita. Ya, dia punya rencana yang luar biasa bagi kita dan juga bagi laser konteks. Nah, itu yang harus dipahami. Oke lah, mungkin sekali peristiwa saya harus mengalami ini, sementara orang yang lain tidak mengalami, padahal kesalahan mereka lebih banyak misalnya kan. Tapi just take it easy. Saya harus mau ya. Bapak kita yang baik, dia yang baik, dia selalu baik begitu ya. Nggak ada kejahatan di dalam dirinya. Hanya kadang-kadang kebaikannya ini sepertinya membuat kita menjadi tidak safe ya. Tidak, artinya ada hal-hal yang berbahaya yang kita harus alami. Karena tujuan dia baik. Itu yang saya lihat. Jadi harus ada ditanam dalam pemikiran kita. Ini bukan maksudnya untuk mendoktrinasi ya. Artinya menjadi fanatisme, jadi kepercayaan yang buta begitu ya. Ada bukti-bukti bahwa Tuhan baik, bukan? Tapi memang harus ada ditanam dalam kepala, apapun yang terjadi, Bapa Surgawi itu baik. Ya. Tidak bisa kita lihat rencananya barangkali sekarang ini, tapi pasti yang baik. Yang perlu dipastikan adalah memang kita sedang berjalan di rencananya. Jangan ujuk-ujuk bilang, saya berjalan dalam rencana Tuhan. Padahal enggak sebenarnya kan. Karena kita ya ikutin emosi kita atau feeling kita begitu ya. Terima kasih. Oke pendeta, ini pembahasan yang menarik tapi kita harus cut dulu. Ya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, ada hal menarik tadi yang pendeta sudah katakan bahwa pastikan bahwa kita berada di dalam rencana Tuhan. Dari pendeta Yosef atau dari Marolop, mungkin ada nggak kesaksian atau cerita atau bagaimana memastikan diri bahwa saya ada di dalam rencana Tuhan? Iya, kalau saya sih ngelihatnya Yola dan pendeta Yosef sama pendeta Leroy, ya gimana caranya kita mau tahu kita ada di rencana Tuhan atau enggak kalau saya punya rencana nggak saya kasih tahu sama Tuhan. Kadang-kadang kan kita pakai rencana sendiri, nggak ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya, contoh, saya punya cerita, kalau misalnya saya mau melanjutkan pendidikan, itu kan pasti saya minta dulu kepada orang tua saya. Kan nggak punya apa-apa. Jadi kita harus menempatkan diri kita memang sebagai anak mungkin ya. Dalam rencana Tuhan, papi mau melanjutkan pendidikan, tapi nggak punya apa-apa. Keterbatasan kita kasih tahu sama orang tua kita. Dengan segera kan pasti oke, disupport, dibantu, dan seterusnya. Maka rencana kita seturut dengan rencana Bapak kita. Maka kalau kita mau melihat rencana Tuhan, ya menurut saya jangan diem-dieman sendiri gitu loh. Sama Bapak kita di sorga gitu kan. Kasih tahu lah, saya punya rencana ini. Dia mau kasihnya nanti seperti apa,
dengan misteri ilahi yang seperti apa, as long as kita sudah kasih tahu dia, pasti dia akan respon. Itu yang pasti janji dari pengharapan ini. Allah itu Allah yang merespon, bukan Allah yang diam. Tapi Allah yang merespon sesuai dengan hikmat kebijaksanaannya dia dari rencana kita tersebut. Mungkin itu jawabannya, Yola. Oke, kalau dari saya, sebetulnya kita ini udah punya track-nya, udah punya jalan-jalannya masing-masing dalam pekerjaan, ya, pekerjaan di dunia. Itu kan sudah dijelaskan dalam Efesus 4 ayat 11. Khususnya kepada para gembala, guru-guru, ya kan, pengajar-pengajar. Pada saat itu karunia memang hanya itu. Belum ada disebutkan para tabib atau dokter atau pengacara atau akuntan. Tapi saya percaya kita semua masing-masing memiliki itu. Ya, ada yang bisa namanya mengajar, ada yang bisa ramah, lalu dia kalau menyambut orang jadinya kayak, duh kapan ya aku pengen ke gereja si Anu lagi, soalnya ramah-ramah para penyambut tamunya. Itu jadi semua karunia rohani itu udah ada sama kita. Ya, bahkan sebelum kita menyadari itu, gitu. Jadi saya dari kecil udah punya dorongan untuk berbicara. Ya, bukan berarti saya ngomong terus ini ya. Tapi makanya nggak bisa di stop kayaknya. Tapi entah kenapa ngomong itu lebih gampang daripada saya melakukan hal yang lain. Contoh kan kalau di kelas bahasa Inggris kan ada listening, speaking, dan lain-lain kan. Saya tuh lebih suka yang speaking gitu. Lebih suka yang bagian saya mengutarakan pendapat dan lain sebagainya. Dan di sekolah saya lebih suka pelajaran bahasa Indonesia sebetulnya dibanding pelajaran-pelajaran IPA. Gitu kan. Walaupun papa saya pengen saya dokter gitu dulu. di push untuk pelajaran itu. Tapi kalau kita jujur dari hati kita yang paling dalam, sebetulnya kita tahu kok Tuhan itu arahin kita itu kemana. Jadi jangan dilawan yang namanya kalau dibilang ilmu batin, nggak juga ya pendeta ya, bahaya ini ya. Tapi jangan dilawan. Kita punya kalau dalam tulisan Rasul Paulus itu galarangsang. Ya ada istilah di Alkitab galarangsang. Saya nanti kita cek lagi di ayatnya ya. Jadi Paulus, kenapa kamu selalu ngelawan? Ya, kamu itu nggak bisa nolak galarangsang, kata Tuhan. Kamu itu udah kutunjuk dari sejak kamu di kandungan ibu sebagai rasul. Jadi itu juga yang harus kita imanin, bahwa Kak Yola itu ada loh karunia yang udah Tuhan titipkan sejak dalam kandungan ibu. Ya kan, sekarang kan jadi guru les kan. Nah, dari situlah pelayanan itu bisa ya. Dan ketika itu dimaksimalkan menjadi kepujian juga bagi nama Tuhan. Bagi anggota jemaat kita yang di bagian pemerintahan, itu juga mereka udah dititipkan Tuhan loh karunia itu sejak dalam kandungan ibunya. Ya, kita kenal dengan ada beberapa anggota kita yang di pemerintahan ya, karena mereka bekerja dengan sangat baik sehingga untuk urusan administrasi gereja lebih mudah di pemerintahan. Itu semua dari mana? Dari Tuhan. Dan ketika kita lakukan itu sebaik mungkin, ya kepuji muliaan bagi nama Tuhan, dan kita pun bisa sukses di dunia ini. Itu kalau dari saya. Oke, terima kasih. Nah, ketika kita belajar mengenai hadirat Bapa, ini ada di pelajaran hari Selasa ya. Saya teringat kepada satu lagu juga pendeta yang mengatakan If the Savior Stood Beside Me. Karena ayat yang disampaikan di sini dalam Yesaya 41 dikatakan Allahmu, Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Jadi kita seringkali merasa bahwa ya hanya hari Sabat aja kita berada di hadirat Tuhan, atau ketika kita beribadah saja, ketika kita berdoa saja. Tapi sebenarnya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan memegang tangan kanan kita gitu ya. Saking dekatnya. Saking dekatnya. Bagaimana kita bisa mempunyai satu kesadaran bahwa Tuhan itu selalu ada di samping saya. Lagu itu mengatakan kalau Tuhan ada di samping saya, apakah saya tetap melakukan apa yang saya lakukan sekarang? Apakah saya tetap katakan apa yang saya katakan sekarang? Apakah saya akan mengasihi orang lebih dalam lagi? Apakah saya akan menjadi berkat buat orang gitu? Kalau
ada Tuhan di samping saya. Dan ini juga mungkin, tapi kita akan pelajari di pelajaran pekan depan tentang melihat yang tidak terlihat ya. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan ada di samping kita, Tuhan benar-benar ada di samping kita. Mungkin pendeta bisa kasih gambaran sedikit bagaimana kita bisa mempunyai kesadaran itu bahwa Tuhan tuh selalu bersama-sama dengan kita. Ya, sama seperti pernyataan mengatakan bahwa kemanapun kita pergi, oleh karena sifat Allah adalah maha hadir, dia ada di situ. Jadi enggak benar ceritanya bahwa kita bisa bersembunyi. Apalagi kalau hanya bersembunyi di kolong meja. Tuhan juga katakan, kau pergi ke dunia mati, aku di sini. Jadi enggak ada cerita gitu. Hanya masalahnya kan kita tidak terkoneksi saja. Kita tidak merasa bahwa ya dia ada bersama dengan kita kan. Kita yang bilang itu. Jadi kita tipu diri. Hanya begini, kebersamaan Allah ini kan juga harus dipandang dari kacamatanya Yesaya. Pasal 59, bahwa oleh karena dosamu lah kita terpisah. Kan begitu. Karena bagaimana Allah bisa bersama? Dalam pengertian gini ya, bukan artinya dia tidak ada di situ. Tapi dalam pengertian bahwa tidak setuju dia. Dia tidak setuju dengan gaya kita. Ini saya bikin cerita. Ini ceritanya benar ini. Tapi saya agak modifikasi ya. Saya sudah diberitahu bahwa hey, kalau kamu mau pergi ke pelayanan ke tempat sana atau mau pergi ke sana, kamu harus booking tiket jauh-jauh hari dan itu hanya ada sekali dalam 1 bulan penerbangan ke sana. Tapi saya ngotot, saya pergi. Tapi saya sudah berdoa loh. Dapat tiket itu. Rencana Tuhan? Oke, saya lanjut. Lalu saya di pesawat. Pesawatnya turbulence. Memang situasinya begitu. Selalu dalam masa itu selalu ada turbulence begitu ya. Tapi kemudian saya lihat orang semua berdoa ya masing-masing dengan agamanya masih gitu segala macam. Lalu saya bilang, saya pendeta dari gereja Nasar ke-7, saya izin untuk memimpin kalian dalam doa. Lalu saya berdoa dan turbulence lewat. Lalu mereka semuanya menyembah. Jadi mereka kenal dengan Tuhan itu. Tapi kemudian turbulence lagi setelah itu. Lalu saya bilang, kalau kalian mau aman, ya biarlah saya keluar dari pesawat ini. Ini tinggi loh, ya nggak apa-apa. Saya bilang, saya lompat. Dan mereka lihat saya ditampung oleh satu kekuatan sebagai saya selamat. Lalu mereka bilang, luar biasa. Nah saya mau tanya, itu cerita Yunus kan? Rencana Tuhan kan? Enggak ada rencana Tuhan dia pergi ke Tarsis, enggak ada kan? Dia harus pergi ke Niniwe. Tapi itulah, orang kan tipu diri. Akhirnya berdoa katanya, dapat tiket. Nah itulah yang Roma bilang, bahwa dalam segala sesuatu Tuhan bisa merancangkan untuk kebaikan. Ya oke, lari kamu. Tapi malaikat itu luar biasa loh repotnya dibikin si Yunus ini. Bayangkan 3 hari harus perhatikan itu ikan supaya jangan sempat mencerna dia. Kan? Hanya simpan aja di dalam entah di mana lah itu kan. Memang ini Yunus ini. Yunus ini bikin repot Tuhan ya. Artinya malaikatnya 3 hari kan, 3 hari repot. 3. Waduh luar biasa. Tapi ya orang katakan dalam ceritanya ketika mengadaptasi kepada zaman kita sekarang katakan rencana Tuhan. Buktinya tiket dapat. Ya kan? Buktinya orang bisa dapat pekabaran Injil. Betul. Tapi berarti dalam segala hal yang bahkan tidak termasuk skenario dari Tuhan awalnya, bisa dijadikan Tuhan untuk maksud-maksud dia gitu pendeta ya. Contoh bayangkan, luar biasa kan? Banyak orang bertobat. Orang muji Tuhan pada waktu itu, bayangkan. Tapi memang tidak seperti itu. Tapi saya mau tanya, Tuhan ada di situ dalam pelarian itu? Ada. Lah ada. Dia ada di situ. Jadi itu yang kita mau lihat bagaimana Tuhan ya. Ya walaupun mungkin begini ya. Saya siksa ini, saya melawan atau gimana, saya dalam penderitaan. Justru di penderitaanmu ada. Sama seperti ada puisi yang katakan footprints on the sand, in the sand. Yeah. Lalu dia bilang, dia komplain kan, katanya Yesus selalu bersama aku katanya. Tapi saya lihat dalam mimpi saya itu, kok dalam masa-masa kesulitan saya, kok hanya sepasang jejak kaki. Tuhan di mana katanya? Lupa dia bahwa itu jejak kaki Tuhan, bukan jejak kaki dia. Loh, saya di mana? Gue gendong kamu katanya. Tuhan ada di situ. Iya. Ya kan? Tapi struggles itu kan bisa terjadi karena ya ini tadi ketidaknormalan hidup ini kan. Kita hidup di dunia yang tidak normal. Tapi bisa juga karena kesalahan kita. Tapi Tuhan ada di situ. Betul. Tapi jangan pakai teologi yang aneh ya. Jangan. Ini ada coba-coba kan pengajaran sama seperti Rasul Paulus kan bilang begitu. Kalau begitu, apakah kita buat pelanggaran? Supaya kasih karunia makin bertambah-tambah katanya. God forbid.
Ya harus diingat itu. Iya, betul. Jangan coba-coba lah, artinya jangan main-main sama Tuhan begitu ya. Jangan merendahkan harga kasih karunia pendeta ya. But He is there. Ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir pendeta, karena waktu kita terbatas. Pelajaran pekan ini tentang gambaran Allah, di mana kita bisa mengerti siapa Allah itu, siapa Bapa kita itu, merasakan hadiratnya, bahkan rencana Bapa untuk kita dan disiplin Bapa kita itu, supaya kita tetap bisa mempunyai pengharapan walaupun kita berada di dalam cawan lebur. Tapi bukankah Allah itu misteri? Dan kalau kita mengerti Allah, dia sudah bukan Allah lagi, karena ya dia itu yang maha segala-galanya. Gimana menurut pendeta? Jadi Amsal pernah katakan begini, kemuliaan Allah adalah menyembunyikan sesuatu, bukan? Sementara kemuliaan raja sebaliknya, mengungkapkan sesuatu. Tapi juga Tuhan berbuat sesuatu dengan mengatakan. Jadi dia tidak melakukan sesuatu, apalagi big event. Contohnya Abraham ya, dalam kitab Amos itu ya, tanpa memberitahukannya kepada hamba-hambanya, itu nabi-nabinya. Kan begitu. Jadi maksud saya adalah dia penuh dengan misteri. Kita sering surprise. Itulah sebabnya dalam ratapan selalu baru tiap hari ya. Great is thy faithfulness, new ya, always new. Tapi selalu itu baik. Itu selalu cenderung, artinya bukan cenderung, itu selalu kebaikan. Ujungnya itu pasti baik. Hanya kita perlu bertahan di situ. Karena Allah itu misterius, tapi it is not secret what God can do, kan begitu. Jangan lupa juga itu. Tuhan baik. Hanya memang dealing dengan seluk-beluk kehidupan dunia ini kan luar biasa ya. Membutuhkan seorang mastermind yang luar biasa ya, mega mind ya. Yang super mega mind, dan itu Tuhan kita. Jadi kita mungkin tidak terlalu mengerti sepenuhnya Tuhan, tapi mengertilah bahwa dia baik. Ya. Oke. Pendeta, sekaligus kesimpulan dari pelajaran kita pekan ini. Mungkin satu singkat saja ya. Jadi bagi saya, yang namanya pengharapan yang tidak dapat dihancurkan itu bukan soal pengharapan itu, tapi soal siapa yang bilang pengharapan itu, di mana pengharapan itu, dan itu adalah pada Tuhan. Kalau kita bicara tentang pengharapan lalu ya we have this hope that, tapi lupa kita twisted itu kan, kita pengharapan apa? Mikirnya terlalu cetek begitu ya, nggak big picture. Jadi dia bikin pengharapannya. Lalu kita tanya, dari mana kau tahu itu pengharapan yang sebenarnya? Rupanya dia definisikan itu berdasarkan artinya carnal desire. Ya. It's not a big deal mungkin, tapi itu akan merusak ya. Jadi kita perlu berteologi yang bagus di sini ya. Jadi pengharapan apa yang sebenarnya dinyatakan oleh Tuhan? Karena seperti orang Yahudi misalnya, ini mereka kira pengharapannya pengharapan palsu semua ya. Sampai kemudian harus dinyatakan, jangan percaya. Itu bohong itu semuanya. Itu sebabnya ada channel pengharapan di sini pendeta ya. Hope Channel. Hope Channel. Ya, itu pengharapannya. Dan kita pun harus harus komitmen ya dalam menyampaikan itu, harus memang biblical truth. Betul. Jangan hanya opini orang kan gitu. Ya. Masuk Pak Yosef. Itu dia kesimpulan. Bisa aja ya. Oke, terima kasih Pendeta Yosef, Rolop, dan juga Pendeta Leroy yang sudah berdiskusi bersama-sama. Biarlah kita dapat mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, dan segala sesuatu yang Dia lakukan semuanya mengarah kepada kebaikan, dan kita memiliki pengharapan kepada siapa yang memberikan pengharapan itu. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.